Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawabannya? Yang di dalam, yang bersama dalam satu ruangan Anda sekarang, kawan-kawan Fatihus Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mab'ad. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, saudara-saudariku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menggerakkan jiwa raga kita untuk sama-sama kita melakukan kegiatan yang bermanfaat, yakni menuntut ilmu agama. Dan ini merupakan serial ketiga dari kegiatan kajian KKN versi ANA. Ini merupakan episode ketiga dan nanti insya Allah juga akan dilanjutkan oleh kawan-kawan ANA pada besok harinya, ya, Ustadz Gifari dan Ustadz Dede dan mungkin juga nanti Ustadz Ridho hafizahumullah. Ya, sebelumnya kita telah membahas di pertemuan bersama saya, yakni yang pertama adalah yang berjudul hikmah di balik COVID-19. Yang kedua, menjemput rezeki di tengah pandemi. Dan yang ketiga ini merupakan lanjutan dari kedua pembahasan tersebut, yakni keutamaan sedekah atau hikmah sedekah di tengah wabah. Hikmah sedekah di tengah wabah. Ya, mungkin panitia sebagian menulis hikmah sedekah di tengah COVID-19. Ya, nggak apa-apa, masih sama-sama satu makna. Intinya pembahasan yang kami ingin bahas adalah tentang keutamaan sedekah ketika virus COVID-19 ataupun yang lain-lain itu tersebar di tengah-tengah manusia sehingga menyusahkan mereka. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara kalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih kepada kawan-kawan Fatihus Sunnah yang telah membantu ana selama ini di kegiatan KKN ini, dan tidak ada kata yang lebih bisa ana untuk balas budi kepada antum sekalian selain jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepada antum sekalian, dan tentunya juga kawan-kawan kami dari sesama rekan tim KKN 5. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala amal-amal yang kita lakukan selama kegiatan KKN ini, karena insya Allah ini merupakan minggu-minggu terakhir kita akan menyelesaikan kegiatan KKN kita, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menerima segala amalan kita di kegiatan KKN ini, insyaallah. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berkaitan tentang keutamaan sedekah ini merupakan pembahasan yang urgent dan sangat penting untuk diketahui oleh kita semua. Terlebih lagi jika memang sedekah itu kita berada di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah wabah yang tentunya menyusahkan kita, ya, lebih menurunkan potensi kita untuk bersedekah secara umum manusia, ya, karena manusia pada umumnya mengira sedekah itu hanya berupa harta, hanya berupa harta benda duniawi. Ya. Dan itulah makanya sulit, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Fajr apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu wahai manusia benar-benar tuh sangat mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat amat banyak, yang sangat amat banget gitu ya. Makanya coba Boim, ente mau nggak handphonenya buat aneh sekarang juga? Mau nggak handphonenya buat aneh? Mikir 2 kali pasti. Oh, bukan 2 kali lagi, 1000 kali, 1 juta kali kayaknya.
Gitu juga dengan ridho. Handphonenya nih mau nggak nih buat Ana nih? Sekarang juga Ana minta. Oh pasti mikir 100.000, 1 juta, 1 miliar kali. Karena emang itulah manusia. Kita dibuat pada asalnya apa? Mencintai harta benda dunia yang sangat amat banget gitu lah ya. Oleh karenanya, ikhwani a'azanillah wa yakum, di sini kita ingin meluruskan terlebih dahulu bahwasannya sedekah itu tidak hanya melulu tentang harta benda dunia, tidak. Karena sedekah itu maknanya luas. Ya. Dan saya sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini kalau nggak salah di hadis Arba'in nomor 26 kalau tidak salah. Silakan nanti dicek. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah." Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya. Ya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Ya. Bersedekah setiap harinya mulai ketika matahari terbit, gitu loh. Ta'dilul itsnaini shadaqah. Ya. Yang mana memisahkan antara dua orang itu adalah sedekah, gitu. Wa tu'inur rajulu fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Ya, menolong seseorang naik ke atas kendaraan atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan itu adalah sedekah juga, gitu. Ya. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan, kata-kata yang baik itu juga merupakan bentuk apa? Sedekah, gitu. Wa bi kulli khutwati tamshiha ila sholati shadaqah. Begitu pula setiap langkah jalannya seseorang tatkala ingin menunaikan salat itu juga adalah apa? Sedekah, gitu. Wa tumitul adza 'anit tariq shadaqah. Dan menghilangkan gangguan yang ada di jalan itu juga apa? Sedekah. Yang disebutkan di sini apakah sedekah yang hanya melulu tentang harta benda? Tidak. Tapi juga tenaga. Ya, tenaga. Sehingga sedekah itu intinya terbagi menjadi dua. Kita sedekah dengan harta, kita sedekah juga dengan tenaga. Jadi inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah, sehingga sedekah tidak hanya terbatasi oleh orang-orang yang punya harta saja, orang-orang yang memiliki harta benda duniawi yang berharga. Karena kalau misalnya dibatasi sedekah itu harus dengan apa? Harus dengan memberikan harta benda duniawi, maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu hubban jamma, tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu mencintai harta benda dunia dengan kecintaan yang sangat amat. Mau nggak, Im? Handphonenya buat Ana ya. Ya. Mau nggak dong handphonenya buat Ana? Ya. Motornya buat Ana. Ya. Motornya jangan buat Ana deh. Mau nggak handphonenya buat Mafaza? Motornya buat Mafaza. Mau nggak? Ini bukan buat Ana nih, ini buat Mafaza ini. Yang antum tahu lah, insya Allah penyalurannya akan baik buat dakwah dan sosial. Mau nggak antum? Insya Allah mau, tapi antum mikir dulu 1 juta kali, mikir dulu 1 miliar kali. Itulah makanya berat kalau misalnya sedekah hanya dibatasi dengan harta benda duniawi, tidak. Dan ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, ya, itu di dalam kitab Al-Ashba wa Nazair mengatakan ada suatu kaidah fikih. Makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Amalan yang dilakukan yang lebih banyak mengandung pengorbanan, maka itu akan lebih besar keutamaannya. Paham enggak maksud Anda? Amalan yang dilakukan dengan di dalamnya mengandung banyak pengorbanan itu bisa mengandung keutamaan yang lebih banyak.
Kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tersebar COVID-19 di tengah kita. Bahkan anak sendiri sampai pakai masker. Takut ente semua bawa virus ke ana atau ana bawa virus ke antum. Gitu. Atau ada orang ketiga di antara kita yang bawa virus. Sampai dokter-dokter peduli muslim ragu untuk membolehkan kita yang berada di zona merah seperti di Pademangan ya dan yang lain-lain untuk sholat berjamaah di masjid. Karena saking mengerikannya COVID-19 itu. Bisa jadi kita pernah merasakannya, bisa jadi kita pernah mengalaminya, tapi kita tidak seperti kawan-kawan yang ada di Wisma Atlet yang qadarullah ketahuan dan menderita. Mungkin kita pernah merasakannya, tapi kita alhamdulillah imunnya kuat. Antum sering minum habatus sauda, apalagi si anak Betawi ini bawain sering minum kambing etawa gitu loh, insyaallah ya. 35.000 per minggu itu. Itu demi menyelamatkan dia dan keluarganya dari COVID-19. Ya, Masya Allah. Kambing etawa. Beli habatus sauda, beli madu. Ya. Nah sekarang coba kalau kambing etawa itu, habatus sauda itu, madu itu, ana minta. Buat ana mau nggak im? Pasti mikir 1 juta kali. Karena itu, tuhibbunal mala hubban jamma ente itu. Kita semua manusia senang dengan harta benda duniawi. Dan ketika kita memberikan sedekah entah dengan harta benda atau dengan tenaga di keadaan Covid yang seperti ini yang menyusahkan kita semua, maka tidak dipungkiri pahalanya akan lebih besar. Gitu. Kita sekarang belajar di Mafazah. Ya, sama-sama kita ya walaupun pematerinya Habib Habib-habiban ustad-ustadan begini, tapi insya Allah niat antum benar-benar selain pembantuannya juga untuk menuntut ilmu agama. Dan kita berbeda, ini paling jauh. Sebelumnya kita di Mahat Syariful Qalbi di Rumahana dan juga di di Masjid Al-Ihsan Pademangan juga. Sekarang kita ke Priuk, ke Mafazah, dari Pademangan ke Priuk, ya. Maka ini pahalanya insya Allah lebih besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Makanya jangan hitung-hitungan. Dan ya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, kenapa sih kita harus bersedekah? Yakni adalah supaya kita bersyukur, ya. Kenapa setiap sendi kita diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya? Agar itu bisa menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Setiap kenikmatan yang ada pada diri kalian semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari ente kerja, bukan dari ente mencari nafkah, bukan, tapi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kerjanya kerja rodi, kerja romusa. Ya, tapi gajinya segitu-gitu aja. Gak seperti orang yang kerja 2 jam, sejam, 3 jam. Ada yang miliaran. Maka itu semua benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib untuk bersedekah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang ada. Dan sekali lagi bahwa sedekah itu tidak harus melulu tentang harta benda. Antum semua sekarang mungkin lagi kere, lagi tiris uangnya. Ya, terdampak adanya COVID-19 di tengah-tengah kita. Gajinya dibikin setengah, gajinya dipotong. Bahkan ada yang kena PHK. Ya. Maka Masya Allah, kalau antum berani dengan sedikit harta yang antum miliki untuk tetap bersedekah, insya Allah pahalanya lebih besar. Walaupun dengan tenaga, ya. Makanya mungkin kawan-kawan dari Peduli Muslim di di kajian online via Zoom atau nanti di rekaman ada yang menyimak, ana ingin memberikan kebahagiaan buat antum melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, ya. Dalam bab 18,
Ya kemarin salah, itu bukan bab 19, bab 18 ta'awun ala birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan ya dan ketakwaan. Dan ini hadis ada yang bagus banget, cocok buat kawan-kawan, rekan-rekan peduli muslim yang mereka bersedia menyalurkan minimal tenaganya untuk memberikan bantuan dari peduli muslim ke kawan-kawan yang membutuhkan, saudara-saudara muslim kita atau bahkan selain muslim kita, setelah orang-orang yang selain beragama Islam untuk diberikan kalau mereka layak. Ada hadis yang bagus. Karena ini yang hadir di sini empat-empatnya insya Allah pernah, ya bukan insya Allah lagi, memang benar-benar selama ini membantu kegiatan penyaluran peduli muslim yang itu pintunya dari anak gitu loh. Alhamdulillah. Antum jangan menyesal, antum capek, antum buang-buang waktu mungkin kalau kita bersuuzon, tapi tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-khazinul muslim al-amin alladhi yunfidhu ma umira bihi. Seorang bendahara atau penjaga gudang, intinya bendahara dia. Bendahara muslim yang amanah, yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh pemberi amanah kepadanya. Fayu'tihi kamilan muwaffiran thayyibatan bihi. Sehingga dengan itu dia melaksanakan amanah tersebut secara sempurna, ya. Thayyibatan bihi nafsuh, dan dengan kesenangan hati. Gembira dia melakukan itu. Ya. Fayadfi'uhu ila alladhi umira lahu bihi. Ya. Kemudian setelah dia melaksanakan amanahnya dengan baik dan dengan kesenangan hati, ya, lalu menyerahkannya dengan baik kepada orang yang diperintahkan untuk diberikan, ahadul mutasaddiqin, kata Rasulullah SAW. Maka mereka itu adalah salah satu orang-orang yang bersedekah. Atau melihat di sini, mereka tidak mengeluarkan harta, tapi mereka menyalurkan tenaga mereka untuk memberikan bantuan dari yang pemberi amanah kepada orang-orang yang layak untuk diberi. Masya Allah. Maka setiap perjalanan antum, setiap lelahnya antum, setiap habisnya bensin antum menuju saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk diberi, maka itu terhitung pahala. Dan lebih besar pahalanya lagi karena kita sekarang berada di zaman pandemi. Ya, ini Masya Allah. Kita kemarin, ya, memberikan kursi roda kepada Felix di RSCM. Antum tahu RSCM itu merupakan rumah sakit terbesar di Indonesia. Dan kawan-kawan kita ini kayak si anak Betawi, si Rido, ini orang-orang yang nggak sering ke RSCM gitu loh. Bahkan anak Betawi ini pertama kalinya ngelihat orang-orang berpakaian APD. Wah, sawan, takut dia. Keringet apa itu? Bukan keringet dingin lagi tuh. Keringet kulkas itu. Ya, dinginnya dingin kulkas itu. Ya karena emang kita takut. Saat itu benar-benar awal-awal bulan di mana Covid itu pertama kali muncul. Alhamdulillah, tapi kita diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari terkenanya Covid ke tubuh-tubuh kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari pandemi ini. Karena memang jujur kita takut sekali, dan ya kawan-kawan sekalian, ini untuk sekaligus motivasi bahwa kami setiap kegiatan itu pasti membawa hand sanitizer pribadi gitu loh. Sehingga kami memastikan kalau sampai di suatu tempat harus cuci tangan. Bahkan salah satu di antara kita ada yang mandi, membawa seperangkat alat mandi setiap sampai di suatu tempat. Itu siapa itu? Siapa itu yang bawa seperangkat alat mandi? Siapa itu? Ya aneh. Ya. Supaya kita selamat, saking kita, ya kita termasuk orang-orang yang tidak mengingkari COVID-19 itu ada dan berbahaya untuk kita semua, sehingga kebersihan, ya, kehigienisan itu sangat-sangat berharga untuk kita supaya COVID-19 tidak terkena kita. Akan tapi kalau misalnya COVID-19 qadarullah
terkena salah satu di antara kita, dan emang kawan-kawan kita sebagian sudah ada yang kena qadarullah masyafa'al, semoga itu termasuk ya penghapusan dosa bagi dia, penghapusan kesalahan-kesalahan yang dia atau kita lakukan selama ini, insyaallah. Kawan-kawan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Berapapun yang kamu belanjakan hartamu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan Allah menghalalkannya, fahuwa yukhlifuh. Dia pasti akan menggantinya. Dia pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang Maha pemberi rezeki yang baik kepada hamba-hambanya. Oleh karena inilah ikhwani a'azani Allah wa yakum, saya akan menyebutkan 3 saja hikmah kita bersedekah di tengah wabah. Hikmah kita bersedekah di mana COVID-19 tersebar di tengah-tengah kita. Sebenarnya nggak cuma 3, banyak. Tapi kalau kita sebutkan satu persatu, ini insya Allah nggak selesai-selesai. Ya, apalagi ini semua adalah orang-orang pekerja, orang-orang yang memang ingin membangun masa depan bagi calon ukti-uktinya, insya Allah ya, walaupun kita belum ketemu siapa ukti-uktinya, tapi ya kita perlu untuk membangun masa depan, ya nggak Im? Ya nggak Im? Ini pasti pengen buru-buru pulang ini, supaya bisa bekerja dan bisa suatu saat bertemu dengan wanita dambaannya dan untuk dinikahkan ya dengan seperangkat alat mandi ya Im, tapi. Insya Allah, karena kan nggak apa-apa, mahar tuh nggak apa-apa, kemana aja ada mahar dengan air minum, antum dengan seperangkat alat mandi, supaya untuk mengajarkan umat higienis, bersih. Ini karena, waduh, manusia ini jorok ini, kelihatan banget, banyak yang nggak pakai masker, banyak yang dalam keadaan kotor, sengaja dipaksain sholat di masjid. Allah Akbar. Takut kita, sawan kita. Apalagi di tengah-tengah kita ada orang ganteng, anak Betawi, kita nggak mau kegantengannya pudar gitu loh. Dengan adanya sakit. Ya nggak ya? Ya, oleh karena itu saya ingin memberikan hikmah 3 hikmah bersedekah di tengah wabah. Yang pertama adalah ketika kita memberikan sedekah di tengah wabah ini yang susah ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya dengan apa? Dengan meningkatnya keimanan kita. Allah akan menggantinya dengan meningkatnya keimanan kita. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat, ya di sini disebutkan dalam riwayat Hakim, Tirmidzi dan lain-lain, dan disahihkan oleh Syalban dalam silsilah as-shahihah, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada orang yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Wala yu'til iman illa man ahab. Akan tetapi tidaklah dia memberikan keimanan kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Oleh karenanya ketika kita melakukan sedekah, entah dengan harta, entah dengan tenaga, pasti Allah akan menggantinya. Karena Allah sendiri berfirman, "Fahuwa yukhlifu", bukan "fahuwa sayukhlifu". Allah Subhanahu wa taala akan ganti, bukan Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Pasti itu ganti. Dan itulah yang pertama kali diganti Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatnya keimanan kita. Ketika kita memberi, keimanan kita akan bertambah. Keimanan kita akan semakin kuat. Akan tapi inilah yang qadarullah masyafa'al, sayangnya kaum muslimin tidak menyadarinya. Mereka hanya membatasi balasan dari Allah dengan ukuran duniawi, dengan bentuk duniawi lagi gitu. Karena memang sebagian dai qadarullah masyafa'al, sebagaimana di dalam kitab Ustaz Yasir hafizahullah guru kami, beliau menyayangkan sebagian dai ketika membahas sedekah, membahas keutamaan sedekah, hanya membatasi balasnya sedekah. Keutamaan sedekah itu hanya dengan bentuk duniawi, harta benda duniawi, bukan. Ya. Karena bentuk balasan hakiki ketika kita memberikan sedekah
Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan Allah memberikan meningkatnya iman kepada kita, memberikan peningkatan iman kepada kita, dan itulah yang harus kita sadari ketika kita memberi, iman itu langsung akan bertambah kepada kita. Ya, insyaallah inilah yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, akhzinallahu wa iyyakum. Ketika kita bersedekah di tengah wabah, keutamaannya juga yang kedua, inilah baru yang pengen diinginkan oleh setiap manusia. Allah akan memberikan rezeki kepada dia, menggantikannya dengan rezeki duniawi sekarang. Wah, inilah yang baru kita pengen sayangnya. Yang pertama gak disadari, yang kedua ini yang dipengen-pengen nih. Ngasih duit, berharapnya Allah ngasih duit lagi, gitu loh. Tapi memang benar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Hud ayat 23, coba antum lihat ya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah kamu sekalian meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Ya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kalian sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Di sini di ayat ini surat Al-Hud ayat 23 bukan 23 ya, 2 dan 3. Kita dianjurkan untuk beristighfar, dan insya Allah di antara janji Allah Subhanahu wa taala kita akan diberikan rezeki duniawi. Ya. Dan istighfar termasuk dari apa? Sedekah. Sebagaimana tadi kita sebutkan dalam hadis ya, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya wal kalimatu thayyibah sedekah. Ucapan yang baik maka itu terhitung dengan sedekah juga. Maka antum ketika di jalan naik motor menuju rumah, menuju pekerjaan dari rumah, maksudnya dari rumah menuju ke pekerjaan antum, menuju ke sekolah-sekolah antum, maka sambillah, jangan pelit-pelit, astagfirullah, 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 kencengin kalau bisa. Kan antum pakai masker, nggak usah takut riak, supaya orang teringat juga, supaya kita memicu orang lain melakukan hal yang sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, bukan malah nyanyi gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, astagfirullah, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala di jalan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah pasti Allah akan memberikan rezeki kepada. Dan ini benar-benar terjadi. Ada seorang dai yang benar-benar butuh dengan rezeki, dan dia sepanjang jalan itu selalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, ada seorang mudir meminta dia untuk mengajar di salah satu sekolahan, dan ada salah satu manajer suatu toko buku, ya, suatu toko yang isinya juga herbal-herbal, untuk bekerja dengan dia, untuk mengajar dia di malam harinya. Dia tidak meminta, tapi dia yang diminta oleh manusia. Dunia yang ikut kepada dia, bukan dia yang ikut pada dunia. Karena sebab apa salah satunya? Ya, karena sebab salah satunya insya Allah karena istighfar yang dilakukan. Maka jangan sampai antum merasa rugi kalau antum beristighfar. Capek, ya pasti capek itu ada. Antum bermaksiat juga capek. Antum melakukan kebid'ahan juga capek. Inilah dunia. Nah, pastikan capek antum, lelah antum itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita lihat tuh, kayak antum tuh hitam-hitam semua tuh. Tuh jangan-jangan malamnya tahajud tuh, jangan-jangan itu ya. Itu gara-gara malamnya tahajud apa habis main di comberan itu hitam-hitam tuh ini kakinya itu. Kepalanya hitam-hitam begitu tuh bekas sujud apa antum habis jedotin. Jedot kena biru ini. Ya. Allahumma musta'an. Naam ya ikhwah, yang terakhir, keutamaan sedekah di tengah wabah adalah membuat kita menjadi kaya hati. Kaya hati. Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat
Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad." Kekayaan bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati. Ya, ini antum juga kayaknya punya lah kawan-kawan yang kaya hartanya, tapi gak pernah puas dengan rezeki yang dia miliki. Ambisi mengejar dunianya tidak habis-habis. Ya, inilah orang yang hakikatnya miskin. Berbeda dengan saudara-saudara kita, ya, yang gajinya sedikit, tapi dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia qanaah, merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisah nyata ya ikhwah. Ada seorang guru matematika di suatu daerah pedalaman lah Anda bilang. Gajinya berapa? 500.000. 500.000. Tapi dia ikhlas. Dia qanaah. Dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia termasuk orang yang benar-benar dibilang memiliki kekayaan yang hakiki, yakni kekayaan hati, dan itu lebih mantap, lebih adem, lebih enak untuk menjalani kehidupan. Gitu. Kita memberi ke orang jadinya lebih mudah. Kan? Ketimbang orang-orang yang ambisnya tidak habis-habis pada dunia, dia padahal hartanya udah banyak, katanya masih satu hari 1 juta, untuk ngasih pemulung aja sulit banget gitu loh. Dan antum kalau lihat di Priuk ini, Tanjung Priuk ini Masya Allah, antum akan banyak dapati bocil-bocil, orang-orang tua, janda-janda, mereka tidak meminta-minta. Walaupun pasti ada aja 1-2, tapi lebih banyak mereka menjaga murah mereka demi mengejar rezeki dengan cara halal. Ya kan, tapi ya walaupun halal, kita harus tahu secara kauni pasti pendapatnya tidak sebesar kita, bahkan mungkin sedikit. Makanya kasihlah itu mereka, ya, daripada antum kasih pengemis yang jadinya bikin malas mereka. Karena tidak boleh kita meminta-minta. Kalau antum memberikan sedekah, maka berikan kepada pemulung, ya, berikan kepada orang-orang yang berusaha memberikan effort, ya, usaha dia dalam mencari rezeki dengan cara halal. Dan ada teman ana, dia ini umum ya, belum hijrah, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau dan juga kita. Beliau memberikan rezeki kepada penjaga loket suatu parkiran di suatu mall. Dan itu dengan senang hati si penjaga loket itu menerimanya, ikhwah. Menerimanya, enggak dulu Pak, jangan Pak, enggak, langsung terima. Itu menunjukkan bahwasannya orang itu butuh rezeki. Gitu. Akan tapi emang orang itu terkadang ada yang menjaga muruahnya sehingga tertutupilah dia dari terkesan sedang sangat membutuhkan. Maka jangan tunggu dia minta-minta kepada kita. Langsunglah beri kepada dia. Beri kepada dia tanpa diminta. Dan itu insya Allah termasuk sedekah yang besar, apalagi di tengah wabah seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kurang lebihnya pasti ada, ya. Kami mohon maaf, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau cacian, makian, saran, kritikan, gebukan, keroyokan, silakan. Ayo, Mbak Boy mau nanya nggak, Boy? Yang di sini dulu, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, aneh yang nanya. Hah? Kalau nggak ada yang nanya, aneh yang nanya nih. Enggak. Mungkin ada dari kawan-kawan di online, ada yang mau nanya? Tafadhol. Biasanya Wanto lagi nih bisa yang nanya nih. Wanto mana ini? Dari kemarin Wanto mulu ini. Wanto lagi. Ini kalau dia nanya lagi jadi hat-trick dia nih. 3 kali ini. Tapi gak apa-apa. Ayo nanya. Tapi ya sesuai dengan kapasitas keilmuan Ana gitu loh.
Kalau Anda nggak tahu, ya Anda bilang nggak tahu. Kalau Anda tahu, ya insya Allah Anda jawab dengan semampunya. Karena ini waktunya sampai jam 9 doang. Kalau kita sampai jam 9 masih terus, insya Allah mati dengan sendirinya ini Zoom Premium ini. Dan Masya Allah ya ikhwah, ini Anda sedikit cerita. Ini Fulan Abdullah, hamba Allah yang memberikan fasilitas Zoom kepada kita. Ini kayaknya orang yang tidak mau dibayar kepada suatu kegiatan yang beliau tahu itu bermanfaat untuk umat. Jadi kita kemarin bikin webinar pendidikan, anak tanya tuh, Pak berapa total biayanya? Gak dijawab-jawab. Iya, oleh karenanya kita kan gak enak. Ya kita langsung lah minta sama Adit, Dit ini kasih orang ini. Jangan sampai kita nunggu beliau, ya walaupun beliau niatnya udah sedekah, alhamdulillah, kita harus punya kesadaran gitu loh. Semua orang sedang butuh rezeki di tengah pandemi seperti ini. Akan tapi dari yang dilakukan oleh si Fulan ini, Pak Abdul hamba Allah ini sangat memotivasi kita. Beliau memberikan sedekah kepada kita di tengah pandemi seperti ini dengan memberikan ya jasa Zoom-nya kepada kita. Allahu Akbar, insyaallah. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Di chat ada nggak? Amin. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah Mbak Ana. Kalau tidak ada, ya Ana sarankan untuk mungkin malu-malu ya, malu-malu kucing ya, malu-malu hamster mungkin ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung kepada yang lebih berilmu, bukan tanya ke Ana dulu. Antum tahu di sini ada Ustadz Eko, tahu di sini ada Ustadz Adrial, Ustadz Erik, Ustadz Windy dan lain-lain. Antum tanya beliau-beliau dulu, baru setelah itu kalau misalnya antum dicuekin sama beliau, antum baper, silakanlah antum baru tanya ke Ana. Gitu loh. Dengan cara langsung ataupun dengan chat di grup Japri ataupun di grup di Instagram Pemuda Fatihus Sunnah. Nah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kegiatan taklim kita di kegiatan KKN ini, semoga bermanfaat dan kita tidak menutup kemungkinan potensi pasti adanya kekurangan dan keterbatasan dari kami, dan itulah yang kami harapkan adanya kritik saran dari kawan-kawan sekalian kepada kami. Akan tapi di balik keterbatasan dan kekurangan kami, insya Allah tetap ada faedah dan manfaat yang bisa dipetik oleh kita semua, terutama anak pribadi, ya. Karena ikhwah azanillah wa yakum, ini ada sedikit cerita lagi bahwasanya belajar teori dan belajar dakwah itu sesuatu yang berbeda. Antum di kelas mungkin ilmunya nilainya tinggi, gitu. Tapi bisa jadi ketika dakwah antum tidak sebagus orang-orang yang setelah mendahului antum belajar dunia dakwah, karena sesuatu yang beda. Jadi kawan-kawan yang dia belajar dia praktek dakwah itu juga dia sedang belajar. Jadi jangan hanya batasi belajar itu belajar teori, belajar ikut daurah, belajar ikut taklim, bukan, tapi juga belajar praktek. Itulah makanya Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah mengatakan ketika awal-awal peresmian pelepasan KKN kita, ilmu itu harus ada amalnya. Setiap ilmu itu harus ada amalnya. Makanya lah kampus memberikan kita kegiatan KKN ini untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapat di kelas. Dan semoga kawan-kawan sekalian bisa memanfaatkan kegiatan KKN ini dengan baik, juga dengan kawan-kawan di institusi kampus Islam yang lain. Jangan menunggu adanya KKN. Ya. Silakan antum praktek, dan itu adalah belajar. Antum belajar ngomong, antum belajar sabar, belajar menguatkan mental, itu belajar. Dan Anda pun pasti kesalahan, pasti adanya keterbatasan kekurangan, pasti itu ada. Lah itulah yang makanya kita harapkan adanya kritik saran, nasihat kepada guru-guru kita. Dan inilah yang Anda juga harapkan kepada antum sekalian. Silakan kritik saran kirim ke Ana, ya sampaikan ke Ana secara langsung ataupun secara pesan. Dan inilah yang ingin Anda sampaikan. Wassalamualaikum Muhammad. Kita tutup dengan dokter majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Ridho. Dok.
matiin. Dia langsung